Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budi. Sehat Ustaz Heri. Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Ustaz, kita punya pertanyaan ini Ustaz. Iya, Seputar temanya ini Ustaz. Temanya berkah adalah konsep ekonomi Ramadan. iya, bagian keberkahan ya. Baik, Berkah baik, adalah konsep silakan. ekonomi Ramadan Ustaz. Iya, Kurang lebih ada 10 pertanyaan di sini. iya, Mungkin kita langsung aja Ustaz ya ke pertanyaan pertama. baik, silakan. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Terkait dengan keberkahan dalam ekonomi Islam ini memang menjadi salah satu pembahasan yang menarik ya. Apa yang disampaikan oleh Raghib Al-Asfahani terkait ta'rif ataupun makna keberkahan ini juga cukup baik ya ketika beliau menafsirkan bahwa al-barakatu hiya thubutul khairil ilahi fi syai'. Jadi beliau menafsirkan memaknai bahwa keberkahan itu adalah adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan atau yang Allah munculkan dalam suatu hal. Jadi ruangan ini dikatakan berkah ketika ada kebaikan yang dihasilkan dari ruangan ini. Kamera, HP ini berkah ketika ada kebaikan dari dari kamera maupun dari HP tersebut. Maka berkaitan dengan ekonomi Islam, maka keberkahan itu adalah harta yang halal, ya. Harta yang halal, harta yang baik, harta yang menenangkan hati, harta yang memberikan, menghasilkan manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun manfaat bagi orang lain. Iya, Ramadan ini memang momentum ya, ekonomi yang penuh dengan berkah. Bagaimana kita mendefinisikan poin tersebut? Ya karena pada bulan Ramadan aktivitas ekonomi ini meningkat. Ya. Aktivitas ekonomi meningkat sekaligus nilai-nilai spiritual juga menguat di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Kita lihat konsumsi makin meningkat, ya. Sedekah juga meningkat, bahkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat juga setiap orang muslim mengeluarkan zakat. Dari itu kemudian kita lihat solidaritas tumbuh makin menguat di tengah-tengah masyarakat. Instrumen-instrumen ini yang membuat perputaran harta menjadi lebih masif, perputaran harta menjadi lebih seimbang, perputaran harta menjadi lebih merata, sehingga kemudian manfaatnya juga terasa lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Itu barangkali sehingga ekonomi kita terasa lebih berkah. Oke, iya. Berbeda memang konsep berkah dan keuntungan profit dalam ekonomi konvensional ya. Kita lihat profit itu berorientasi biasanya pada maksimalisasi nilai-nilai keuntungan finansial. Berbeda dengan keberkahan tentunya. Berkah kita lihat tidak hanya melulu mengenai jumlah laba, tetapi tentu kita lihat juga bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara pendistribusiannya. Dalam bahasa hadis itu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Belum lagi kita juga mesti lihat bagaimana atau sejauh apa kebermanfaatannya kepada masyarakat. Maka keuntungan atau profit bisa lebih besar, tetapi belum tentu juga lebih berkah. Begitu barangkali. Dan Masya Allah ya, terkait dengan pertanyaan yang 4 ini. Jadi zakat, infak, sedekah itu instrumen. Ya. Semacam instrumen untuk mendistribusi kekayaan. Ya. Jadi pada Ramadan ini biasanya
semangat berbagi itu meningkat. Ya, semangat berbagi itu meningkat sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan tertentu saja tentunya. Ya. Semua kalangan bisa merasakan perputaran harta tersebut melalui zakat, infak, sedekah ini. Dan ketika memang betul-betul berputar, inilah yang menciptakan keseimbangan sosial sehingga daya beli masyarakat itu juga melonjak. Dan ini membuat ekonomi kita semakin hidup. Iya. Karena konsep keberkahan, ya, konsep keberkahan ini, begitu kita bicara mengenai konsep keberkahan, kita fokusnya lebih kepada rasa cukup. Rasa cukup dan rasa syukur, atau rasa syukur dan rasa cukup, ya. Jadi memang sepintas secara pengeluaran itu meningkat, ya. Kita beli takjil, belum lagi persiapan untuk makan berat setelah takjil. Bahkan kita juga menyiapkan untuk menu persiapan makan sahur. Ya. Sepintas meningkat. Tetapi ketika kita hanya fokus dengan rasa syukur dan rasa cukup, maka ini menjadi simbol-simbol keberkahan. Entah dari mana rezeki Allah datang terus-menerus sehingga 1 bulan puasa itu penuh Ramadan, memang meningkat, tetapi rata-rata kita merasa kecukupan dalam setiap harinya. Cukup untuk takjil, cukup untuk makan berat, cukup untuk bekal kita dalam melaksanakan sahur pada malam harinya. Iya, wah ini luar biasa nih, menarik juga ini. Pelaku usaha ini juga mesti bisa memaknai dan bisa memahami konsep berkah, ya. Begitu kita terjun menjadi pelaku usaha, maka kita mulai dengan menjaga nilai-nilai kejujuran. Ya. Menjaga nilai kejujuran, bahkan jangan sampai menaikkan harga komoditas itu menjadi harga yang lonjakannya tinggi hingga kesannya zalim. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kualitas. Nah, ini menjaga kualitas penting ini, ya. Dan yang puncaknya itu adalah bagaimana ketika ada profit, ketika ada laba, kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Pada prinsipnya bukan hanya ramai pembeli, tetapi juga bagaimana ramai manfaat. Itu barangkali. Saya katakan tidak selalu, ya. Tidak selalu bertentangan. Karena memang konsumsi itu adalah nilai-nilai ataupun aktivitas yang wajar pada ekonomi Islam. Jadi wajar kita konsumsi itu wajar. Sedangkan nilai-nilai spiritual itu mengajarkan kita agar tidak berlebihan, tidak israf, tidak boros. Kemudian bagaimana kita lebih sederhana, ya. Dan juga kita diajarkan untuk senantiasa bisa berbagi, bisa berbagi dengan sesama. Jadi tidak selalu bertentangan. Masya Allah, emang Ramadan ini unik dah. Jadi secara spiritual kita mendapatkan peningkatan, ekonomi itu begitu. Termasuk pada momentum pemerataan ekonomi. Jadi kita tadi disebutkan ada instrumen yang namanya zakat, infak, sedekah, ya. Biasanya pada bulan Ramadan itu kan meningkat, ya. Zakatnya yang memang wajib, ya. Infak kemudian sedekah. Distribusi ini ya tentunya membantu kalangan-kalangan yang kurang mampu, ya. Ketika mereka sudah menerima materi, secara otomatis materi-materi tersebut, uang tersebut, dana tersebut mereka akan belanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Apalagi menjelang Idul Fitri, ya, baju baru lah, lauk dengan beraneka rasa, rupa dan warna, dan tentunya semoga harapan kita bisa menghilangkan kesenjangan sosial di tengah-tengah kita.
bisa menghilangkan dan bisa mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah kita. Ya. Masya Allah. Jika memang konsep berkah ini kita pertahankan sepanjang tahun, maka insya Allah ya, dan semoga menjadi sebuah keniscayaan, akan tercipta ekonomi yang lebih etis, ekonomi yang stabil, ekonomi yang lebih berkeadilan. Dan insya Allah masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang kuat ya, hubungan sosial yang adil di tengah-tengah kebersamaan. Dan yang paling penting insya Allah kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat akan meningkat. Jadi maksudnya bukan kesejahteraan yang diukur dari PDB ya, tetapi kemudian bagaimana kualitas hidup masyarakat kita semakin baik dengan adanya konsep keberkahan ini. Nah, ini terakhir ya. Ya. Dan sekaligus juga mungkin pesan untuk para generasi muda, wabil khusus para mahasiswa kita di STIS Al-Wafa ya. Sebagai generasi muda ya, maka kita belajar mempraktekkan ekonomi syariah ini ya. Mungkin yang pertama adalah dengan meningkatkan literasi keuangan syariah kita ya. Meningkatkan literasi keuangan syariah, kemudian bagaimana kita membiasakan sedekah sejak dini ya, sejak dini, kemudian berusaha belajar mempraktekkan wirausaha meskipun masih kita sebagai generasi muda. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memaknai bahwa rezeki ini adalah amanah. Rezeki ini adalah amanah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tentunya sebagai generasi muda kita mari belajar untuk bisa menguasai sosial media. Karena sosial media ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendakwahkan keberlangsungan ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan demikian insya Allah konsep keberkahan ataupun ekonomi Islam secara umum semoga bisa diterima lebih baik lagi oleh masyarakat kita ke depan insya Allah. Oke. Syukran jazilan Ustaz Heri. Afwan. Jazakumullah khairan. Semoga ilmunya berkah. Amin. Barakallahu fiik.